Hai semuanya, selamat datang kembali bersama Movikro. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan selalu bahagia ya. Di video kali ini, Mimin akan kembali menceritakan sebuah alur cerita dari sebuah film dengan judul Snowpiercer, bergenre fiksi ilmiah Korea Selatan dan Ceko, yang dirilis tahun 2013. Disutradarai oleh Bong Joon-ho dan Kelly Masterson, dan juga dibintangi oleh beberapa aktor ternama seperti Chris Evans, Tilda Swinton, Song Kang-ho, John Han, dan Ed Harris. Film ini berkisah tentang nasib manusia di masa depan setelah terjadinya bencana dahsyat yang membuat hancurnya kehidupan di muka bumi. Nah, gimana kisah dari film ini? Gak usah lama-lama lagi, langsung aja Mimin ceritain filmnya. Film dibuka dengan penjelasan tentang kehidupan di tahun 2014, di mana manusia melakukan penelitian untuk mengembangkan sebuah formula yaitu CW7 sebagai pendingin buatan untuk mengatasi pemanasan global. Sama sekali tidak ada yang menyangka bahwa beberapa saat setelah peluncuran formula itu ke lapisan atmosfer, ternyata membuat bumi menjadi beku dan memusnahkan seluruh kehidupan yang ada di bumi. 17 tahun kemudian, yaitu di tahun 2031, seluruh umat manusia bertahan hidup di dalam kereta api bernama Snowpiercer dengan menggunakan energi yang tidak terbatas. Kereta yang dirancang oleh seorang ilmuwan yang bernama Guilford itu tak pernah berhenti sejak awal perjalanannya. Namun sangat disayangkan, walaupun telah melewati bencana besar, manusia masih saja membedakan status sosialnya. Contohnya dengan orang-orang kaya yang berdiam di gerbong depan, dengan segala fasilitas mewah yang menopang kehidupan mereka di sana. Sedangkan orang-orang miskin ditempatkan di gerbong belakang, dengan sisa-sisa makanan yang berupa protein yang diolah kembali menjadi jelly. Tidak hanya itu, terkadang petugas di sana diperintah untuk menculik orang-orang miskin itu, dari anak-anak kecil hingga para orang dewasa. Bahkan para petugas tidak akan segan-segan untuk menyiksa, dan sampai membunuh orang-orang yang berani melawan mereka. Dan karena itu, membuat orang-orang miskin menjadi tidak tahan akan kelakuan Guilford. Curtis, salah satu dari orang miskin, berencana untuk melakukan pemberontakan. Belakangan ini dia sering mendapatkan pesan rahasia yang diselipkan di makanan mereka. Selama ini Curtis hanya mendiskusikan pesan tersebut bersama Gillian, yaitu seorang pria tua yang dianggap sebagai pemimpin dari orang-orang miskin di gerbong belakang. Pesan itu berisi tentang sebuah petunjuk yang mengarahkan mereka kepada seseorang bernama Minso. Dia adalah seseorang yang bekerja sebagai ahli keamanan, yang sekarang berada di dalam penjara. Pesan ini pun seolah mematahkan rencana Curtis, yaitu dengan memanfaatkan 3 detik saat pintu gerbong terbuka, untuk masuk ke dalam penjara dan membebaskan 6 si tukang kunci. Karena usia Gillian yang sudah sangat tua, dia meminta Curtis untuk memimpin misi pemberontakan ini. Namun, dia tidak menjawabnya sama sekali, karena Curtis merasa dia tidak mampu untuk memikul tanggung jawab tersebut. Keesokan harinya terlihat Curtis bersama kelompoknya mulai menjalankan rencana tersebut. Mereka mengumpulkan rum dari para penumpang dan menyusunnya hingga menjadi seperti pipa. Namun, tiba-tiba para petugas mengubah jam makan malam menjadi lebih awal, sehingga mereka belum mengantisipasi hal itu. Demi mengamankan rencana mereka, Edgar pun memprovokasi para penumpang lainnya dengan menolak protein. Setelah itu, para petugas yang melihat suasana semakin rusuh menodongkan senapannya kepada para penumpang. Curtis pun telah lama memperhatikan senapan yang dipakai oleh para petugas. Dia sangat yakin bahwa senapan itu tidaklah berisi peluru. Ditambah lagi dengan ucapan Menteri Mason beberapa hari sebelumnya, yang mengatakan bahwa senjata para petugas itu tidaklah ada gunanya. Hal ini pun membuat Curtis berpikir bahwa saat inilah waktunya untuk membuktikan ucapan Mason. Curtis pun berjalan menghampiri salah seorang petugas dan menembakkan senjata petugas itu ke kepalanya. Dan akhirnya mereka pun mengetahui bahwa senjata petugas tidak berisi peluru. Para penumpang pun langsung melancarkan serangan yang membuat keadaan semakin kacau dan membuat mereka pun berhasil menerobos hingga ke ruang penjara. Di sana mereka dihadang oleh seorang penjaga yang memiliki tubuh besar yang sangat merepotkan mereka. Gillian pun menyuruh pengawalnya bernama Gray, yang sangat lincah yang memiliki skill membunuh yang sangat baik. Benar saja, dengan mudah, dia melompat ke atas bahu penjaga bertubuh besar itu, dan langsung menikamnya hingga tewas.
Dari tubuh penjaga itu, mereka berhasil mendapatkan beberapa kunci. Yang salah satunya adalah kunci dari sel tahanan 6. Tak lama kemudian, Edgar pun berhasil menyelamatkan Nam, yang ternyata tidak bisa berbahasa Inggris. Setelah memberikan alat penerjemah, Curtis pun langsung menjelaskan maksud dan tujuannya membebaskan Nam. Namun, Nam malah melawan mereka, dan langsung mengambil kunci dari tangan Edgar. Dan dia pun membebaskan satu tahanan lagi yang bernama Yuna. Setelah itu, akhirnya Nam pun menyetujui ajakan Curtis, dengan meminta imbalan 2 butir Pronel setiap kali membuka pintu gerbong. Seperti yang dikatakan Yuna, gerbong pertama yang dibuka oleh Nam sangatlah kosong. Jika dilihat dari kondisinya, sepertinya orang-orang di sana telah pergi meninggalkan gerbong itu. Di sana juga terdapat jendela yang bisa membuat mereka melihat bumi setelah belasan tahun di dalam kereta, yang ternyata bumi sudah dalam keadaan mati dan membeku. Di gerbong selanjutnya mereka kembali bertemu dengan mantan penghuni gerbong belakang. Laki-laki ini bernama Paul, yang sekarang bekerja sebagai pengendali mesin penghasil protein, yang membuat mereka bisa makan protein sepuasnya yang masih hangat. Beberapa penghuni gerbong belakang, termasuk Curtis, menganggap protein-protein itu adalah sampah. Karena merasa penasaran, Curtis pun langsung mengecek apa saja bahan-bahan dari protein itu. Dan ternyata, protein itu dibuat dari serangga kecoa yang sangat menjijikan. Hal itu membuat Curtis hampir saja menghajar Paul, karena betapa teganya dia dengan memberikan makanan tersebut kepada kaumnya. Lalu, dia mendapatkan sebuah pesan yang bertuliskan water. Menurut pengakuan Paul, seseorang yang misterius menyuruhnya untuk memasukkan peluru-peluru itu ke dalam protein. Tetapi, dia sama sekali tidak pernah tahu apa tujuannya. Setelah itu, Curtis pun langsung menyerahkan pesan tersebut kepada Gillian. Dan ternyata, maksud dari pesan tersebut adalah suatu petunjuk untuk menguasai gerbong pengolahan air yang berada di beberapa gerbong di depan. Menurut Gillian, dengan menguasai gerbong air, mereka dapat menguasai seluruh kereta. Bahkan, mereka tidak harus sampai ke gerbong depan, karena mereka bisa memegang kendali negosiasi. Beberapa waktu kemudian, Nam mendapatkan kendala saat membuka pintu gerbong. Hal itu membuat mereka sangat kesal. Kali ini Yuna merasakan hal yang berbeda. Oleh sebab itu, dia melarang ayahnya untuk membuka gerbong tersebut. Namun sayangnya hal itu terlambat. Pintu pun telah terbuka, dan terlihat beberapa pembunuh yang telah siap menghabisi mereka, dengan kapak yang dipegangnya. Akhirnya pertempuran pun tidak bisa dihindari. Sebuah pertempuran yang memperjuangkan kaumnya yang ditindas oleh Wilford, dan orang-orang kaya yang berada di gerbang depan. Namun, tiba-tiba datang seorang komandan, yang memerintah untuk berhenti melakukan pertempuran, karena mereka harus merayakan kembalinya kereta Snowpiercer melewati jembatan di Katrina, yang menandakan bahwa mereka telah memasuki tahap yang baru. Setelah selesai melakukan perayaan singkat, pertempuran pun belum bisa dilanjutkan, karena kereta harus melewati beberapa jalur yang ditutupi oleh es, yang mana akan menyebabkan guncangan yang sangat dahsyat. Secara tak terduga Nam pun muncul di tengah-tengah mereka, dan membawa anaknya melihat ke arah jendela. Beberapa menit kemudian Menteri Mason muncul dan menghentikan pertempuran. Dia mengingatkan kembali bagaimana belas kasihan Wilford terhadap kaum miskin yang diberikan izin menumpang di gerbong belakang. Tetapi yang diterima oleh Wilford malah sebuah pemberontakan yang menciptakan kerusuhan di dalam kereta. Oleh karena itu Mason menghukum Curtis dan para pengikutnya dengan membunuh 74% dari total kaum miskin. Namun Curtis sama sekali tidak menerima keputusan itu dan langsung saja melemparkan kapaknya ke arah Mason. Mason langsung saja memerintahkan pasukannya untuk membantai kelompok Curtis dengan menggunakan night vision. Karena menurut penjelasan Nam, setelah ini akan ada terowongan yang akan sangat panjang, yang dapat membuat keadaan semakin sulit bagi kelompok Curtis. Akhirnya Curtis dan para pasukannya pun terdesak. Tidak sedikit pula korban yang berjatuhan, karena tidak bisa melarikan diri, atau bahkan perlawanan. Tiba-tiba Curtis ingat bahwa seorang bocah bernama Chan telah mengambil korek api dari Nam saat dia baru dibebaskan. Curtis pun langsung memanggilnya, dan tidak lama kemudian kelompoknya pun menyalakan obor untuk menerangi gerbong dan membakar semangat para pejuang. Melihat sekarang keadaan telah dikuasai oleh kelompok Curtis, Mason pun berniat untuk melarikan diri. Lagi-lagi Gray melesat ke depan dan langsung menebas komandan Fuyu. Lalu dia melemparkan pisaunya ke arah Mason, yang membuatnya sulit untuk berjalan.
Mengetahui hal itu, Curtis pun langsung mengejar Mason. Walaupun Franco mengancam akan membunuh Edgar, tetapi Curtis bersikap realistis. Walaupun dia tidak mengejar Mason, Edgar tetap saja akan dibunuh. Oleh karenanya dia langsung menangkap Mason dan menghentikan pertempuran. Merasa telah gagal, Franco yang telah membunuh Edgar pun kembali mencoba keberuntungannya. Namun sayangnya, Yuna yang sadar dengan niat Franco langsung menginjak sebuah tombak yang langsung menusuknya. Kini mereka pun berhasil menguasai sebuah gerbong yang berisi mesin pengolahan air. Gillian pun memerintahkan para penumpang yang masih selamat untuk membersihkan diri dengan air kemenangan. Setelah itu Mason pun terlihat sedang diinterogasi oleh taninya tentang anaknya yang dibawa ke gerbong depan. Tapi Mason menjelaskan bahwa dia sama sekali tidak tahu tentang nasib anaknya itu. Yang dia tahu bahwa setiap anak yang diculik oleh wanita bersama Claude langsung dibawa ke gerbong Wilford. Karena kabarnya Wilford sangat menyukai anak-anak. Lalu Mason pun kembali membangga-banggakan mesin Snowpiercer dan Wilford yang dianggap sebagai Tuhan. Dia pun merasa heran kepada orang-orang gerbong belakang yang tidak pernah sama sekali berterima kasih kepada Wilford akan belas kasih yang dia berikan. Emosi Curtis pun langsung meledak saat Mason berbicara tentang kematian Edgar. Kalau saja Mason tidak mengantarkan mereka ke gerbong depan, sudah pasti Mason akan langsung Curtis habisi saat itu juga. Di malam hari, Gillian memastikan keinginan Curtis tentang rencananya untuk menerobos masuk ke gerbong Wilford. Karena menurutnya, sejarahnya pemberontakan kali ini merupakan pencapaian yang sangat baik dibandingkan yang telah dilakukan oleh McGregor dulu. Dengan menguasai gerbong air membuat mereka setara dengan para orang-orang di gerbong depan. Namun, bila Curtis masih ingin terus melakukan perjuangannya, Wilford berada di gerbong berlambang W. Saat Curtis nanti bertemu dengan Wilford, Gillian pun menyarankan untuk memotong lidah Wilford agar Curtis tidak terhasut oleh perkataan Wilford. Keesokan harinya Mason membawa mereka melewati beberapa gerbong, di mana ada perkebunan akuarium dan peternakan. Menurut Mason, mereka sangatlah beruntung karena di awal tahun bisa menikmati sebuah hidangan sushi. Tetapi tidak dengan Mason. Curtis yang telah membawa protein dari gerbong belakang memerintahkan Mason untuk mencicipi makanan tersebut agar dapat merasakan bagaimana nikmatnya makan di gerbong belakang. Setelahnya mereka masuk ke dalam gerbong pendidikan, di mana di sana anak-anak diajarkan dengan sejarah Wilford, mengenai masa kecilnya hingga sukses membangun semua rel di seluruh dunia. Mereka pun diperkenalkan dengan sebuah monumen yang bernama Reward of the Seven, yaitu 7 orang yang mencoba menghentikan kereta dewa. Karena gagal, mereka pun memilih untuk melompat keluar, yang membuat mereka mati membeku. Namun menjelaskan kepada Yuna bahwa dia mengenal salah satu dari wanita revolusioner. Dia dulunya adalah seorang pelayan di gerbong depan. Karena dia berasal dari suku Eskimo, dia pun sangat mengetahui semua tentang es. Oleh karenanya, dia mencoba melarikan diri dari kereta. Lalu setelah itu datanglah pelayan yang membagikan telur-telur dari gerbong depan hingga belakang. Di sini, Curtis pun kembali mendapatkan pesan rahasia yang bertuliskan Blood. Tiba-tiba pelayan itu mengeluarkan senjata dan menembaki seluruh penumpang di gerbong belakang. Di gerbong pendidikan, ternyata sang guru pun memiliki senjata tersebut. Dia pun menembaki kelompok Curtis hingga berhasil membunuh Andrew. Di saat seperti ini, keahlian Gray sangatlah dibutuhkan. Dia langsung melemparkan pisaunya yang membuat guru itu harus tewas. Lalu mereka pun diperlihatkan kejadian di gerbong belakang, yang memperlihatkan di mana Gillian dibunuh dengan sangat sadis. Hal ini membuat Curtis menjadi sangat marah. Ia pun mengambil senjata dan mencoba menembaki Franco yang berada di gerbong belakang. Namun karena jaraknya yang cukup jauh, peluru mereka hanya menancap pada kaca. Setelah tiba di ruangan sauna, Franco berhasil membunuh Tanya dan Gray. Franco sangat kuat walaupun dia terluka, namun dia masih sanggup untuk bertarung. Hingga akhirnya dengan bantuan Nam, Curtis pun berhasil mengalahkan Franco. Setelah itu Curtis melewati gerbong yang berisi orang-orang yang sedang berpesta dan mabuk-mabukan dengan menggunakan minuman keras dan kronol. Nam pun memanfaatkan kesempatan ini dengan mengumpulkan kronol dari para penumpang ini.
Akhirnya, Curtis pun tiba di depan pintu gerbong, yang selama ini menjadi tujuannya. Saking tidak sabar untuk bertemu dengan Wilford, Curtis mengamuk di depan gerbong itu, yang membuatnya harus berkelahi dengan Nam. Setelah Curtis tenang, Nam pun memberikan sebatang rokok terakhir miliknya, yang juga adalah rokok terakhir di dunia ini. Setelah itu, Curtis menceritakan tentang masa lalunya, yang pertama kalinya dia menjadi penumpang di gerbong belakang, yang membuat dirinya merasakan kelaparan berkepanjangan, yang menyebabkan terjadinya kanibalisme. Curtis mengaku kalau dia pernah memakan daging manusia, dan bahkan dia pun pernah merasakan nikmatnya daging bayi. Oleh karena itu dia meminta kepada Nam untuk membuka gerbong terakhir agar dia bisa membunuh Wilford. Namun, Nam menolak untuk membuka pintu Wilford, karena dia memiliki rencana lain, yaitu membuka pintu keluar, agar terbebas dan keluar dari kereta yang telah mengurung mereka selama 18 tahun. Nam pun menjelaskan, selama ini dia telah memperhatikan keadaan bumi dari jendela, dan menemukan di beberapa tempat kalau es sudah mulai mencair. Oleh karenanya, kemungkinan besar mereka bisa bertahan di luar sana, dan memulai kehidupan baru. Tiba-tiba saja Cloud muncul dan menembak Nam. Dia meminta Curtis untuk masuk ke dalam gerbong Wilford. Ternyata, Wilford adalah seorang pria tua sama seperti Gillian. Dia menjelaskan bahwa Curtis adalah manusia pertama yang berhasil berjalan dari gerbong belakang ke gerbong depan, di mana gerbong ini adalah gerbong mesin. Wilford kembali menjelaskan bahwa semua kekejaman yang dia lakukan adalah untuk mempertahankan kehidupan di Snowpiercer. Wilford beranggapan bahwa kereta ini diibaratkan ekosistem yang harus dijaga keseimbangannya. Karena tidak mungkin menunggu seleksi alam, maka semua penindasan dan kekerasan itu harus dilakukan demi terciptanya pemberontakan yang akan membuat terjadinya peperangan, sehingga akan menyebabkan berkurangnya jumlah manusia di dalam kereta, dan persediaan makanan akan terjaga. Alangkah terkejutnya Curtis ketika mengetahui bahwa ternyata selama ini Wilford bekerja sama dengan Gillian untuk menciptakan skenario itu. Ibarat sebuah skenario film, Curtislah yang sangat fenomenal, karena ide Curtis untuk menggunakan obor benar-benar di luar perhitungan mereka. Tetapi sangat disayangkan, karena gerbong depan banyak mengalami kekalahan, yang membuat Gillian harus dibunuh. Beberapa waktu kemudian Yuna pun terbangun, setelah dia mendapatkan penglihatan bahwa Franco kembali bangkit. Dia menemukan ayahnya dalam keadaan terluka, dan tiba-tiba saja ada yang menyerang mereka. Beruntungnya Nam segera bangkit, dan menangkis serangan itu untuk menyelamatkan anaknya. Lalu para penumpang dari gerbong pesta pun berdatangan. Mereka sangat ingin membunuh Nam dan Yuna, karena telah mengambil kronol yang sangat berharga. Lalu, Nam pun meminta Yuna untuk membuka gerbong Wilford, untuk merebut kronol kembali. Di sisi lain, Curtis yang masih sangat merasa bingung, mengetahui kenyataan di balik kejadian di kereta, kini dia sama sekali tidak tahu harus berbuat apa. Wilford pun mengajak Curtis untuk melihat mesin abadi itu lebih dekat, dan merasakan bagaimana hidup seperti Wilford. Lalu Wilford memberikan pesan rahasia yang bertuliskan Train. Karena Curtis telah mengetahui segala hal tentang kejadian kereta, dan sadar akan dirinya yang sudah sangat tua, Wilford pun menginginkan Curtis untuk menjadi penerusnya, untuk merawat dan menjaga mesin abadi, agar tetap terawat serta menjadi pemimpin manusia di dalam kereta. Karena tanpa adanya pemimpin, umat manusia akan menjadi sangatlah kacau. Kata-kata Wilford pun berhasil menghasut Curtis. Terlihat Curtis menolak Yuna yang menghampirinya. Tetapi Yuna menemukan sesuatu di balik gerbong, yaitu suatu kekejaman yang dilakukan oleh Wilford, dan membuat Curtis sadar betapa kejamnya kehidupan yang diciptakan oleh Wilford. Yaitu seorang anak kecil bernama Timmy, anak taninya, yang diculik oleh Wilford beberapa hari yang lalu. Wilford pun menjelaskan bahwa beberapa komponen mesin telah rusak dan harus digantikan dengan mesin manual. Dia sangat bersyukur penumpang gerbong belakang melahirkan anak-anak yang bisa ditempatkan di tempat itu untuk menjalankan mesin. Curtis benar-benar tidak habis pikir kalau Wilford bisa bertindak sekejam itu. Dia langsung memukul Wilford dengan sekuat tenaga dan menyerahkan korek apinya kepada Yuna untuk mendukung rencana Nam. Lalu, Curtis menggantikan laju mesin itu dengan tenaganya untuk menyelamatkan Timmy. Namun, mesin itu secara otomatis mengaktifkan tenaga cadangan dengan membangunkan Andy yang merupakan anak Andrew. Anak-anak itu sama sekali tidak mempedulikan Curtis. Seolah-olah mereka berdua telah dihipnotis. Karena telah mendapatkan tenaga tambahan, mesin kereta itu pun kembali bekerja sampai memutuskan tangan Curtis. Beruntungnya, dia telah berhasil mengeluarkan Timmy dari sana. Sementara itu di sisi lain, Yuna berhasil menyalakan kronol untuk meledakkan pintu keluar. Dikarenakan pintu gerbong Wilford rusak, Nam dan Curtis pun memutuskan untuk mengorbankan diri
dengan melindungi Yuna dan Timmy dari ledakan. Selain meledakkan pintu keluar, ledakan itu pun membuat longsoran salju, sehingga membuat kereta hancur dan membunuh seluruh penumpang. Film pun ditutup dengan memperlihatkan Yuna dan Timmy yang berhasil selamat karena dilindungi oleh Curtis Dunham. Perjuangan dan pengorbanan itu tidak sia-sia, karena ketika Yuna dan Timmy keluar dari kereta, mereka melihat seekor beruang kutub yang menandakan kehidupan di bumi telah kembali normal. Hingga kemudian, film pun berakhir. Nah, ada juga Snowpiercer yang series, teman-teman. Menurut kalian, apa perlu juga Mimin ceritain Snowpiercer yang series? Atau kamu udah puas nonton film yang movie-nya? Silahkan jawab di kolom komentar ya. Itulah alur cerita film Snowpiercer. Terima kasih yang sudah nonton cerita ini sampai akhir, dan sampai ketemu di pembahasan film selanjutnya. Mimin pamit, dadah!